Ya baik, kita mulai saja ya tweet kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, sambil nunggu teman yang lain ya. Kita mulai saja. Materi yang di mata kuliah Bapak ini adalah otomasi dalam kearsipan ya. Oke, baik. Ini mungkin kita akan bicara sekilas dulu ya terkait dengan otomasi dalam kearsipan ini. Otomasi, kalau kita lihat di kondisi sekarang, adalah sesuatu yang bisa menghilangkan stigma ya. Stigma itu pandangan ya. Stigma pandangan, kemudian pendapat ya, pendapat orang terkait dengan di lembaga arsip itu adalah pekerjaan yang sangat menyusahkan gitu ya, menyusahkan, kemudian menyulitkan ya, apalagi menyusahkan, menyulitkan, kemudian tempat yang tidak memiliki masa depan begitu ya. Jadi dulu orang-orang menganggap di arsip itu seperti itu. Seperti yang di pertemuan di pagi ya, Bapak pikir mulailah kita percaya untuk membuka ininya ya, campnya ya. Jadi Bapak seolah-olah berbicara dengan orang itu. Kalau seperti ini kan Bapak bicara dengan siapa coba? Jadi anggap itulah ya. Nanti kalau 10 menit sudah kira-kira itu, tutup dulu sebentar boleh. Tapi buka lagi gitu ya. Jadi kita ya artinya kan kita anggap saja kita istilahnya ngobrol gitu ya, ngobrol berbincang. Jadi ya mudah-mudahan kita berusaha sportif ya, sportif, kemudian ya bertanggung jawab ini kan, seperti yang pagi tadi Bapak sampaikan. Baik ya, Bapak lanjutkan lagi. Jadi otomasi ini Bapak anggap, kita anggap sebagai muara dari sebuah kearsipan gitu ya. Pekerjaan di arsip, jadi perpustakaan. Jadi lembaga arsip itu muaranya adalah ada di otomasi kearsipan ini. Kenapa Bapak sampaikan seperti itu? Karena dengan otomasi itu nanti kita bisa memudahkan pengelolaan kan. Kalau kita input arsip, tinggal nanti dibuat arsip dinamis, arsip aktif, arsip inaktif. Nanti kita di input datanya, kemudian dilaporkan juga di situ ada, kemudian disposisi dan yang lain-lainnya ya, pembuatan barcode-nya, pembuatan labelnya, penomoran, semuanya ada di dalam otomasi itu. Jadi sebenarnya muaranya adalah otomasi ini ya. Jadi puncaknya adalah di otomasi ini sebenarnya. Bukan berarti kita mengabaikan mata kuliah lain gitu kan. Tetapi sesungguhnya ini otomasi ini. Jadi kalau kita bisa otomasinya ya, kemudian kita kerja di arsip ya, lalu kemudian ada program otomasinya, kan mudah kerjanya. Atau misalnya kita sendiri yang membuat. Nah ini juga Bapak yang ingin Bapak sampaikan di mata kuliah otomasi kearsipan ini adalah menaikkan grade kita dari sebagai pengguna saja. Kita misalnya di kantor ada otomasi, dibuatkan otomasi kearsipan, ada komputer, kemudian kita ketik, menginput arsip. Tapi itu kita posisi kita itu sebagai pengguna itu. Tapi kalau kita naikkan satu grade kita menjadi namanya administrator ya, atau admin ya, admin. Lalu ketiga programmer ya. Nah, jadi pengguna, admin, kemudian programmer. Nah, kalau programmer kita harus
kuliah di bidang komputer lah, mungkin ya di bidang komputer, baru kita bisa nanti menjadi programmer. Tapi kalau kita di administrator, jadi program itu sudah ada program orang, kemudian kita install, kita sendiri yang menginstal. Nah, mata kuliah ini nanti mungkin di pertemuan ke-7 apa ke-8 nanti ya, web yang ke-7 apa ke-8 kita instalkan ya otomasi arsip. Kemungkinan kalau yang pernah mata kuliah Bapak di mungkin tentang kelembagaan kearsipan pernah Bapak sampaikan gitu, nanti ada program otomasinya itu SIKD, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis gitu ya. Nah, itu gratis ya dari ANRI, dari Arsip Nasional Republik Indonesia, dibagikan setiap lembaga dan kita minta itu bisa, boleh ya. Mungkin ada ini ya, ada mungkin kebutuhnya untuk lembaga mana, nanti pasti dikasih di lembaga kearsipan itu. Tinggal programmernya ya kalau misalnya kita itu. Jadi, nah itu sekarang otomasi kearsipan itu sudah secara kita sendiri sudah harus bisa menginstal, menaikkan grade kita satu tingkat kan, artinya kita bisa install ya, kita install. Nah itu jadi oke, pertama ini mungkin masih umum ya, kita bicara tentang otomasi perpustakaan, bahwa otomasi perpustakaan adalah muaranya dari sebuah bidang kearsipan. Yang kedua, otomasi perpustakaan ini tadi ya menghilangkan stigma pandangan orang kepada kita, kepada lembaga kearsipan, nanti pegawai arsip atau arsiparis itu kerja di arsip itu sulit gitu, kerja di arsip itu berkas-berkas gitu kan. Tapi dengan adanya otomasi, stigma itu, pendapat itu bisa kita bantahkan gitu, bahwa nanti suatu saat kerja di kearsipan adalah pekerjaan yang sangat menyenangkan, karena begitu ada naskah, tinggal input naskahnya, surat masuk di input, kemudian didisposisi langsung secara online, kemudian sampai begitu surat aslinya baru kita ambil gitu kan. Jadi proses perjalanannya kita sudah menggunakan otomasi itu ya. Jadi itu sebagai awal terkait dengan otomasi arsip ya. Baik, coba kita akan lihat ini ya, ini Bapak sharekan dulu ya, sharekan dulu materinya. Ini sharekan dulu materi. Ini kita akan lihat tinjauan mata kuliah secara umumnya ya. Tadi Bapak bicara secara pandangan kita, masyarakat menganggap kita bahwa kerja di kearsipan itu adalah pekerjaan yang membosankan, lalu kita istilahnya dugaan kita atau hipotesa kita bahwa dengan adanya otomasi itu kita akan mudah bekerja gitu kan. Nah itu nanti kita perlu dibuktikan kayak tadi ya, kita kita memberikan konsep ya, memberikan pendapat, memberikan pandangan. Baik, ini tinjauan mata kuliah secara umum ya, otomasi kearsipan. Jadi pertama adalah perkembangan teknologi yang pesat berdampak positif terhadap kemudahan dan kelancaran kegiatan manusia selama kegiatan manusia ya. Nah, kemudian berkutat kepada kertas dengan pemanfaatan teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk mengolah, mengakses dan menyebar serta pelestarian arsipnya. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, jadi pertama kemajuan teknologi jadi mengubah yang mulanya kita hanya berkutat kepada kertas, lalu kemudian bisa untuk ada pengolahan, ada layanan dan pemeliharaan dan lain-lainnya dengan menggunakan teknologi ya. Jadi ini kita nanti masuk otomasinya, berarti kita belajar masalah teknologinya itu ya. Kemudian yang kedua, otomasi dalam kearsipan merupakan salah satu ini ke mata kuliahnya ya. Ini kita akan tinjauan mata kuliah kearsipan, keahlian dan keterampilan yang bertujuan untuk membantu mahasiswa
memahami apa itu otomasi, bagaimana menggunakan dan mengimplementasikan dalam bidang kearsipan. Oke, kita akan dibawa untuk memahami apa yang dimaksud dengan otomasi ini ya. Oke, jadi otomasi ya, otomasi sebenarnya otomasi itu yang benarnya otomasi apa automasi? Wahyu Adimas, bener otomasi apa bener automasi? Otomasi apa otomasi? Otomasi apa automasi gitu? Halo? Ini Adriansa ada? Adriansa? Ya, coba mana ini kameranya? Otomasi, apa? Otomasi. Otomasi atau automasi? Otomasi ya? Ada nggak HP, salah satu dari HP? Oh, tapi lagi pakai HP semua ya? Pak HP-nya dipakai untuk Zoom ya? Di KBBI ya. Nah, ini Bapak lihat, Bapak saja coba Bapak bukakan KBBI. Bener nggak otomasi? Menurut KBBI otomasi apa automasi ya? Coba Bapak lihat. KBBI. Nih, KBBI Bapak tulis otomasi. Oke. Otomasi. Nah, otomasi di sini artinya bentuk tidak baku dari automasi. Berarti bagaimana itu? Kalau menurut KBBI yang benar itu automasi ya. Tapi kita sering pakai otomasi. Tapi otomasi itu bentuk tidak baku dari automasi. Berarti yang baku sebenarnya automasi ya, tapi kita orang-orang Indonesia manggilnya otomasi gitu karena otomasi itu mungkin kemungkinan ini dari bahasa Inggris gitu ya. Padahal dari KBBI sendiri dia bilang automasi. Nah, ini ya kalau di KBBI bentuk tidak baku dari automasi. Jadi sebenarnya yang benar itu adalah automasi ya, otomasi atau mengotomatiskan. Tapi kita sudah semua sepakat bahwa ini otomasi namanya, otomasi kearsipan, otomasi perpustakaan, otomasi akademik gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita tarik ke KBBI itu automasi ya, automasi. Ya, tidak apa-apa. Jadi automasi adalah teknik ya, teknik atau sebuah sistem untuk menjalankan atau mengendalikan ya alat-alat elektronik, yaitu kalau kita lihat dari pengertian KBBI ya, alat-alat elektronik yang serba otomatis dengan untuk mengurangi penggunaan tenaga manusia gitu. Jadi otomasi itu adalah kumpulan dari alat-alat ya, kemudian berkaitan satu dengan yang lain, serba otomatis dengan alat-alat elektronik. Nah, otomatisasi ya, misalnya komputer gabung dengan kamera, gabung dengan barcode reader. Nah, dan kemudian dia digunakan untuk mengurangi tenaga manusia. Nah, artinya tadi ya, jadi kita menghilangkan stigma bahwa kerja di kearsipan itu sulit dengan adanya otomasi secara otomatis, maka akan memudahkan kegiatan kita di dalam melaksanakan aktivitas gitu ya. Nah, itu ya. Jadi, nah sekarang tadi diartikan bahwa otomasi itu teknik atau sistem penggunaan dengan mengendalikan dengan alat-alat elektronik yang serba otomatis katanya, otomatik. Nah, otomatis sendiri apa artinya? Otomatis. Ardiansyah sudah ya.
Nah, Wahyu Adimas apa? Tadi automasi ya, otomasi yang benar. Nah, sekarang otomasinya sudah kita artikan bahwa otomasi adalah sistem atau teknik penggunaan proses-proses alat elektronik secara otomatis katanya ya, dengan menggunakan bantuan alat-alat elektronik, kemudian tujuannya untuk memudahkan tenaga manusia ya, penggunaan tenaga manusia dikurangi gitu kan, mengurangi. Nah, sekarang gabungan alat-alat elektronis secara otomatis. Nah, otomatis sendiri artinya apa? Mungkin bisa Siti Wardah? Otomatis. Nah, tadi kan otomasi ya. Ya, Pak. Wahyu Dimas ya? Arman, Ardiata? Oh ya, kameranya mungkin aktifkan. Otomatis ya. Otomatis artinya apa? Itu dulu ya. Iya, bekerja dengan sendirinya ya. Otomatis itu kerja dengan sendirinya. Ini suara siapa nih? Arman Maulana. Oh iya ini ya. Oh sebentar. Ini partisipan tidak muncul ya. Ya muncul ya. Arman Maulana ya. Bekerja dengan sendiri ya. Nah, makanya kalau menurut tokoh, tapi ini tokoh perpustakaan, tapi dia bilang otomasi itu adalah swa tindak ya. Swa itu sendiri, tindak. Kalau tindak itu tindakan kan. Nah, tindakan. Swanya itu bahasa Sanskerta, sendiri ya. Sendiri. Swa tindak gitu. Tadi jadi bekerja sendiri. Otomatis kan kerjanya sendiri. Jadi kita atur sistem itu, kemudian dia bergerak sendiri ya, bergerak atau bekerja sendiri karena kita sudah dibuat sistem. Nah, atau bahasa akademisnya swatindak. Swa berasal dari bahasa Sanskerta, artinya swa itu sendiri ya. Misalnya wira swasta. Wira itu orang, swa itu sendiri, sta itu stamina. Jadi orang yang punya kemampuan diri sendiri untuk usaha itu namanya wira swasta. Nah, itu dari bahasa Sanskerta ya. Kalau wira usaha, wiranya orang, wira itu orang. Kalau bahasa Sanskerta itu orang, jiwa kepahlawanan, pendekar itu wira ya. Wiro Sableng misalnya, pendekar ya. Wira itu orang. Jadi usaha ya usaha gitu ya, orang yang berusaha tanpa menggunakan modal. Jadi kalau wirausaha misalnya dia modalnya hanya semangat saja. Kalau kita di jalan, di pasar ketemu pisang banyak, ada pemiliknya, tinggal tanya aja, Pak, berapa nomor teleponnya Pak? Sekian saya disebutkan. Saya akan jualkan sama orang, mau Pak, nanti Bapak ini mau katanya. Sudah, kita tinggal telepon kawan, Pak, saya punya pisang banyak, berapa butuh misalnya kan. Oh, saya butuh 1 mobil, ada katanya. Nih Pak, ternyata kita hanya semangat saja modalnya, usaha kan, wirausaha, orang yang berusaha. Nanti kita hanya dapat berapa persen dari Bapak yang punya pisang itu misalnya. Nah, jadi itu ya. Jadi swa itu sendiri, tindak itu bertindak. Jadi otomasi adalah bertindak dengan sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi otomatis ya, penggunaan alat-alat elektronik secara otomatis yang dikombinasikan dengan sistem pengawasan. Nanti terakhirnya seperti itu ya. Jadi biasanya dia bertindak sendiri, tapi nanti dikombin dengan pengawasan. Nanti kalau dia peminjaman, nanti dia bisa mengawasi gitu ya. Ini 1 minggu pinjam
apa misalnya kalau di perpustakaan minjem ya seminggu, nanti tidak mengembalikan, nanti kena denda ya. Arsip juga seperti itu, sudah minjem dikasih masa waktu atau misalnya berapa ya minggu misalnya, nanti harus mengembalikan. Kita bisa diawasi dari sistem itu, dari apa ya, dari sistem secara otomatis itu. Oke, itu ya. Jadi itu secara umum tentang pengertian dari otomasi ya. Oke, kita akan masuk ke materi kita ya. Balik lagi ke apa? Coba kita lihat di LMS-nya tadi masih pertama ya otomasi ya. Jadi otomasi dalam kearsipan merupakan mata kuliah yang memahamkan mahasiswa untuk mengenal otomasi. Nah, tadi kita sudah mengenal ya bahwa otomasi adalah suatu tindak, bertindak sendiri, berasal dari apa, kalimat automasi gitu ya. Kata bakunya automasi, bahwa otomasi adalah sistem atau alat yang mengendalikan teknik, mengendalikan proses dengan alat-alat serba otomatis, kemudian mengurangi tenaga manusia, dan terakhir suatu tindak kemudian bisa dikombin dengan pengawasan. Oke, mata kuliah ini menyajikan materi ini ya, konsep dasar dan sejarah perkembangan manajemen. Jadi kita nanti ini kita akan belajar manajemen, kemudian sistem dan teknologi informasi. Nah, ini ya tiga bahasan ya, sub 1 modul 1 ini ada 3 bahasan ya. Nah, ini mungkin kalau kita lihat di ini konsep sistem ini ya, ini apa? Konsep dasar manajemen sistem dan teknologi. Ini tab 1. Ini modul 1 ya. Konsep sistem dan dasar manajemen sistem dan informasi. Baik, pertama kita akan melihat sistem dulu ya. Manajemen sistem ini teknologi merupakan ini pendahuluan ya, sub dari yang konsep dasar manajemen sistem dan teknologi informasi. Jadi di sub ini kita akan belajar mengenai manajemen sistem dan teknologi. Nah, manajemen sistem dan teknologi merupakan dasar dalam mengotomasikan ya. Ketiga unsur ini bukan hanya sekedar membantu dalam otomasi kearsipan, tetapi juga bertindak sebagai aturan, batasan, dan panduan dalam mengatur arsip. Oke, ada manajemen, ada sistem, ya, ada teknologi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Ada teknologi informasi ya, TI ya, teknologi informasi. Ada sistem, ada manajemen, ada sistem, ada kemudian teknologi informasi. Mungkin kita akan bicara secara umum dulu, baru nanti kita masuk sesuai dengan apa yang di modul ya. Kita sering dengar kalimat manajemen ya, manajemen, kemudian kita juga sering menggunakan sistem ya. Biasanya otomasi itu juga digabung dengan sistem. Kalimat otomasi itu biasanya gabung dengan sistem. Nah, sistem otomasi kearsipan, sistem otomasi perpustakaan, sistem otomasi akademik, ya, sistem otomasi minimarket misalnya ya. Nah, itu sistem selalu bergabung. Makanya 3 unsur itu ya. Kemudian manajemen. Nah, manajemen ini kalau kita maknai secara umum ya, manajemen adalah memanage ya. Memanage itu kalau kita dengan bahasa kita ya, bekerja dengan bantuan orang lain, bekerja dengan tenaga atau misalnya menyelesaikan suatu masalah dengan orang lain gitu ya. Jadi mengerjakan sesuatu dengan orang lain atau dengan pihak lain ya, pihak ketiga, pihak berapa gitu ya, tapi dia bekerja tidak kita sendiri gitu. Jadi melalui organisasi di manage ya, bagaimana langkah-langkahnya. Nah, itu jadi kadang
misalnya manajemen perdagangan, manajemen pendidikan. Jadi bagaimana pendidikan bisa berkembang dengan pihak-pihak lain yang membantu. Jadi katakanlah kalau kita bekerja mengerjakan dengan tangan orang lain lah gitu ya. Jadi kita buat aturannya, manajemennya nanti bekerja berdasarkan sistem yang kita buat ya, manajemen. Nah itu secara umum aja ya. Nanti kita akan lihat makna secara tertulis di dalam materi ya. Yang kedua, ini kita bicara masalah sistem. Oke, sistem itu adalah kumpulan dari komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Sering kita ini mendengarkan sebuah sistem ya. Kumpulan komponen dari satu lain kemudian berangkai untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Jadi kadang-kadang kita begitu ya, kalau ditanya sistemnya bagaimana sih? Maksudnya rangkaiannya, kaitannya seperti apa untuk menyelesaikannya gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita tersistem itu terstruktur ya. Makanya hidup ini adalah sebuah sistem. Sistem daur hidup, sistem hidup kita. Misalnya kita lahir, bayi ya, kemudian dewasa, anak-anak, kemudian dewasa, remaja, dewasa, kemudian orang tua, kemudian tua gitu ya. Baru mati gitu, meninggal ya. Terus lahir lagi gitu kan. Nah, begitu sistem ya. Makanya kalau orang luar itu kalau diajari sistem, ini orang-orang filsafat ya, diajari sistem. Ini kan ilmu barat ya. Nah, kalau sudah ada sistem katanya untuk apa lagi ada Tuhan? Akhirnya kan begitu ya. Orang-orang filsafat itu seperti itu. Jadi kita belajar ke luar negeri, belajar filsafat, diajari satu oleh orang luar negeri, belajar sistem aja sudah sholat, kita tidak sholat lagi ya. Nah itu. Tapi kalau kita lihat di depan kiai misalnya, nah kena semprot hadis kita kan. Tapi memang seperti itu. Jadi hidup ini sudah tersistem katanya. Lahir, hidup, remaja, punya anak, keluarga punya anak, tua, mati, lahir lagi, kan sudah tersistem katanya. Walaupun tidak ada Tuhan, berjalan katanya. Nah itu kan akhirnya seperti itu ya. Jadi, karena berangkaian gitu ya, berangkaian. Nanti belum dia mati sudah meninggalkan keturunan, bersistem lagi ya, berkembang lagi. Jadi begitu. Jadi kalau sudah seperti itu, ini seolah-olah kita hidup sudah tersistem, tanpa Tuhan juga tidak apa-apa gitu kan. Padahal kan tidak bisa ya, semuanya Tuhan yang menggerakkan. Oke, yang hadir 1, 2, 3, 4, 8 ya. Coba ini Bapak dulu deh, mumpung lagi ini ya, ke hadir ini. Aman Maulana, Adriansa, Dewi Sagita. Berarti yang tidak masuk ini Poppy ada, Sulastri tadi ya masuk, tapi sekarang ya. Ntar ya Bapak absen dulu ya, kilas aja. Ini kehadiran ya. Oke. Ini kehadirannya. Oke, sekali lewat saja ya. Satu orang yang belum hadir ya. Oke, ini tanggalnya 16 Oktober ya, jam 1 ya. Oke. Wahyu Adimas ada ya? Ada ya? Sulastri ada? Siti Warda ada ya? Halo? Ya, Sulastri. Poppy ada tadi ya, Poppy. Ya, Aman Maulana ada tadi ya. Dewi Puspitasari berarti yang belum tadi ya. Siapa yang belum berarti tadi? Coba lihat. Oh, ada Dewi Puspitasari ada ya. Sagita, Sulastri, Wahyu Adimas. Dewi ada. Sagita ada ya. Iya.
Ardiansyah ada. Berarti Risa yang belum ya? Oh, Risa memang ada izin ya, bukan izin, dia katanya dia bisa aktif tapi lagi ada kegiatan ya. Risa mau izin ada kegiatan di luar, kemungkinan Risa bakalan ikut web tapi Risa tidak nyalakan open kamera. Oh, berarti ya sementara kita ini present let excuse ya. Excuse itu sini berarti ya, nomor 3. Ya, excuse permisi ya. Oke, di sini. Oke, kita simpan ya. Oke, masih berputar ya. Ya, kita cek lagi. Ya, oke, sudah centang semua. Kita lihat di kita juga ada diskusi ya. Di sini kan ada diskusi ya. Tadi kita juga sudah coba diskusi. Oke, ini kita masih masih bicara tentang manajemen ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Masih di konsep tadi ya. Kemudian kegiatan informasi. Oke, ini pertama nanti ada 3 kegiatan ya. Kegiatan pertama kita akan belajar mengenai manajemen. Oke, yang kedua mengenai sistem ya, sistem informasi lagi ada. Sistem informasi. Baru yang ketiga kita akan berbicara tentang teknologi informasi ini ya. Oke, sistem informasi manajemen ya, manajemen informasi. Nanti kita akan menjelaskan bagaimana bentuk manajemen, cara pembentukannya supaya efisien, apa yang akan dikerjakan dalam manajemen modern ya. Kemudian bagaimana mengembangkan seiring dengan perkembangan teknologi. Oke, kita akan lihat manajemen. Mungkin kita langsung saja ke materinya ya. Di sini. Nah, ini manajemen ya. Oke. Manajemen informasi. Kalau manajemen kita tadi sudah mengatakan ya, sudah disampaikan bahwa manajemen adalah kegiatan melakukan menyelesaikan suatu persoalan dengan bantuan dari orang lain, dengan melibatkan pihak lain. Kalau sekarang adalah manajemen informasi. Nah, manajemen informasi adalah ini ya, kesempatan untuk meningkatkan produktivitas individu dan organisasi melalui pengambilan keputusan komunikasi yang lebih baik dengan pendaya-gunaan kemampuan komputer. Oke, berarti informasi ini orang mengidentifikasikan ya komputer ya, sistem informasi, kadang ilmu komputer, kadang sistem informasi. Jadi mengembangkan sistem supaya efektif dan efisien, tapi menggunakan teknologi komputer. Itu mungkin makna secara ini aja ya, secara umum, bahwa manajemen informasi adalah manajemen ya, mengatur, mengelola perusahaan ataupun organisasi dengan informasi di situ dikaitkan dengan komputer ya, karena komputer bisa menyebarkan ya, membuat dan mengelola informasi gitu kan. Nah, manajemen kalau kita lihat di beberapa pengertian ya, manajemen diartikan misalnya proses mulai dari perencanaan, planning, organizing, controlling, evaluasi ya, dan control POAC ya, POAC misalnya, planning, organizing, controlling, dan A-nya itu actuating evaluasi ya, evaluasinya ada, yang jelas POAC gitu ya, controlling terakhirnya ya. Nah, actuating, controlling. Nah, itu nanti kita lihat yaitu manajemen itu artinya memulai dari
perencanaan, dari proses evaluasi, kemudian mengontrol ya, mengawasi dan lain sebagainya, bahkan menggunakan pihak orang lain. Dan ini kalau kita berbicara manajemen informasi berarti kait dengan komputer gitu ya. Informasi, orang menganggap bahwa informasi adalah komputer. Oke, itu. Nah, sekarang kita bagaimana menanggapi manajemen ini dengan kondisi sekarang nih. Kenapa manajemen itu perlu di manajemen informasi ini ada alasan ya. Alasan umum mengapa manajemen menjadi kompleks ya. Kalau kita bicara manajemen awalnya mungkin hanya planning, organizing, kemudian sampai controlling gitu ya. Kemudian tadinya ya hanya itulah, tapi begitu ini kompleks, lebih ini lagi ya urusannya. Perencanaan saja kemungkinan sudah berbagai macam persoalannya ya. Kemudian juga yang lain-lainnya lebih kompleks lagi. Nah, ini kenapa manajemen itu tugas manajemen menjadi lebih kompleks gitu. Tugas manajemen lebih ruwet lagi ya, lebih padat lagi, karena di sini ada alasannya. Yang pertama adalah pengaruh ekonomi internasional katanya gitu ya. Oke, ini mungkin pendapat secara umum ya. Pengaruh ekonomi internasional. Kenapa manajemen kita menjadi kompleks? Menjadi kompleks itu menjadi lebih lebih meluas lagi gitu ya, lebih banyak aktivitasnya karena pengaruh ekonomi internasional katanya. Ya, kita garis bawahi ekonominya saja ya. Memang biasanya ekonomi ini ya persoalan bisa diselesaikan dengan ekonomi juga. Ketika ekonomi kita tidak bagus, negara dan lain-lainnya, bahkan di lembaga juga kalau ekonominya berkurang juga akan menjadi sebuah persoalan. Makanya lebih kompleks lagi. Mungkin ini karena ekonomi ya, atau misalnya ekonomi internasional, jadi kita harus menyesuaikan ya. Oh, ini harus dunianya sekarang, misalnya dunia sudah menggunakan media sosial yang bahkan media sosial sendiri misalnya. Kalau dulu melalui televisi, melalui kalau mau pemberitaan ya, mau iklan dan lain-lain sebagainya, dulu melalui media televisi misalnya kan, terbatas, ada Trans TV, ada TPI, ada Trans 7 dan lain sebagainya. Paling-paling bisa dihitung. Nanti kalau kita tidak bisa masuk ke sana akan kesulitan. Tapi sekarang sudah pakai media sosial sendiri misalnya, maka itu juga kita harus mengikuti ya kondisi sekarang itu ya. Zamannya lagi musim kemungkinan sekarang TikTok gitu ya, snack snack program ya, kita ikut gitu kan. Jadi ikut dengan kondisi yang sekarang gitu kan, yang sesuai dengan zaman sekarang. Nah, itu ya. Jadi alasan kenapa manajemen itu semakin kompleks karena itu tadi, karena ekonomi internasional. Ya, ekonomi memang sangat berpengaruh ya. Di Islam saja seperti itu ya. Kekufur kadzal fakru ayakuna kufron gitu ya. Kefakiran itu, fakir itu berarti kan ekonomi yang kurang akan menjerumuskan kepada kekafiran. Bisa gitu, seperti itu ya. Kalau kita tidak punya apa-apa, kemudian akidah kita dibeli gitu ya, mungkin dengan agama, dengan keyakinan lain misalnya kan, nah, itu kita bisa terjerumus ya, karena kita tidak memiliki ekonomi. Tapi kalau kita punya ekonomi yang kuat ya, kita tidak akan bisa tergoyahkan gitu. Kalau masalah uang saya tidak jadi persoalan lagi gitu kan, keyakinan tidak boleh diganggu misalnya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, ini mungkin kalau selanjutnya meningkatkan kompleksan teknologi. Oke, meningkatnya ya kekompleksan teknologi. Ya,
Manajemen akan lebih kompleks lagi karena teknologi kita yang semakin canggih gitu ya, semakin canggih, semakin apa, eh, lebih apa ya, lebih banyak lagi ya sistem-sistem, semua aplikasi kita sudah bisa ya, atau sekarang mungkin di handphone ya. Karena komputer misalnya, miniatur dari komputer adalah handphone. Di handphone banyak teknologi yang bisa kita adopsi ya. Nah, misalnya kita kalau ada scanner di handphone, bisa pakai scanner. Ada misalnya di kita bisa mendesain undangan di handphone, bisa misalnya pakai Canva misalnya kan. Jadi seperti itu ya. Jadi kompleksitas ya, meningkatnya kompleksitas teknologi, terus manajemennya juga perlu ini ya, perlu lebih kompleks lagi gitu kan. Ya kemungkinan nanti kalau di kantor, udahlah daripada pakai alat-alat apa misalnya scanner yang tidak bisa, itu sudah pegawainya dikasih handphone saja lah. Di handphone itu sudah lengkap semua misalnya kan, aplikasi bisa digunakan ya, mau cam scanner, mau webcam, mau apa, semuanya bisa misalnya kan. Nah, jadi kemajuan teknologi, kompleksitas teknologi juga mempengaruhi kekomplekan daripada manajemen itu sendiri ya. Kemudian penyusutan kerangka waktu. Nah, ini maksudnya apa ya? Kalau melihat kalimat penyusutan ini, kerangka waktu ya, penyusutan kerangka waktu. Ini nyusut itu kan artinya disusutkan ya, disusutkan. Kalau dalam bahasa keuangan itu ada namanya akumulasi penyusutan ya. Akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu juga salah satu upaya untuk memberikan apa ya, meminimalisir risiko. Jadi kalau dulu kita pakai ini, kalau kita ada punya kendaraan, masukkan asuransi sajalah gitu ya, asuransi, kemudian kita bayar preminya, kemudian kalau ada kerusakan kita akan diganti gitu kan. Tapi kalau misalnya sekarang adalah daripada kita masuk ke asuransi bayar gitu, lebih baik kita buat pos baru saja, namanya penyusutan, akumulasi penyusutan. Jadi semua benda yang kita miliki di kantor, semua arsip yang kita punya di kantor itu kita buat satu pos namanya akumulasi. Akumulasi penyusutan titik-titik gitu ya. Satu misalnya akumulasi penyusutan fotokopi misalnya. Nah, kalau kita di lembaga itu, di kantor itu usaha fotokopi ya, berarti kita harus disusutkan itu dalam setiap penyusutan 10% misalnya kan. Maksudnya penghasilan itu kita ambil 10%, nanti kita simpen untuk sebagai akumulasi penyusutan. Anggaplah itu barang itu fotokopi itu nyusut gitu ya. Kita gunakan kan berkurang ininya, mungkin bisa rusak nanti lama-lama kan. Oke, 10, kalau dia beli fotokopi itu 10 juta, berarti kalau dia 1 tahun 10% 1 juta. Nah, berarti pokoknya 1 tahun untungnya berapa, perusahaan itu kita ambil 1 juta untuk fotokopi. Nah, begitu terus kita kumpulkan dalam satu pos, namanya penyusutan, akumulasi penyusutan. Nah, nanti misalnya apalagi gedung juga seperti itu ya. Oh, gedung kita ini belinya misalnya 100 juta misalnya ya. 100 juta murah ya. 100 ya anggap aja 100 juta lah gitu ya. Zaman itu mungkin ya, kalau zaman lama kan segitu udah 100 juta. 10% dari 100 juta berarti 10 juta. 1 tahun kita harus ambil itu dari keuntungan itu 10 juta, red simpen. Nanti kalau sudah 10 tahun kan mesin fotokopinya rusak. Ya udah biarin, kalaupun rusak ini sudah ada ininya apa? Akumulasinya sudah ada, penyusutannya sudah ada.
sudah saya ambil tuh penyusutannya. Jadi kalau rusak pun kita beli baru lagi ada. Jadi nanti yang rusak itu dianggap kalau dia masih berjalan dianggap sebagai keuntungan. Nah, seperti itu ya. Jadi dua itu ya. Kadang-kadang orang yang berusaha itu dia meminimalisir resiko ya. Satu pakai asuransi, kalau asuransi kan berbayar ya. Kalau dia itu dua adalah kita pakai metode lain saja. Kita pakai akumulasi penyusutan. Bisa itu ya. Jadi kalau kita mau buat usaha apa misalnya ya, katakanlah tadi ya, usaha mesin percetakan misalnya kan. Oh, beli mesinnya berapa nih? 100 juta atau 50 juta. Berarti setiap 10% 1 tahun 5 juta gitu kan. Sampai 10 tahun 50 juta. Jadi masih ada. Nah, itu akumulasi ya, penyusutan. Nah, sekarang di sini yang jadi persoalan adalah kalimatnya penyusutan kerangka waktu katanya. Nah, seperti apa ini ya? Ya, kadang-kadang kalau kita bicara waktu, apa ya, kita nih apalagi hidup di, mungkin kalau di kota besar di Jakarta ya, ya hidup itu selalu dikejar-kejar waktu gitu kan. Apa dikejar-kejar waktu itu maksudnya ya aktivitas padat ya gitu kan. Apalagi kalau dia sudah terkenal, sudah hebat, sudah jadi tokoh ya, tokoh masyarakat, sudah intelektual, diundang sini. Jadi waktu itu sudah ini ya, apa, sedikit sekali untuk apa ya, misalnya tidak ada waktu, sedikit kan begitu bilangnya, tidak ada waktu karena memang kesibukannya. Nah, di ibu kota kan seperti itu ya. Nah, tidak ada orang yang bersantai-santai, semuanya sibuk dengan aktivitas masing-masing ya. Jadi waktu hidup dikejar-kejar waktu gitu kan. Nah, itu jadi kemungkinan itu ya. Jadi pengurangan penyusutan kerangka waktu ya. Waktu yang aktivitas yang begitu banyak, akhirnya manajemennya kompleks juga akhirnya gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian tekanan pesaing. Oke, jelas ya. Tekanan pesaing ini manajemen akan lebih kompleks lagi perencanaannya, kemudian pengawasannya lebih ketat lagi karena ada saingan misalnya kan. Kadang-kadang kita saingan itu justru malah penting ya. Kalau kita tidak bersaing, kadang-kadang kita hidupnya tidak ada tantangan gitu kan. Nah, biasa baik gitu kan, bukan berarti bersaing itu tidak boleh. Kalau sering kita sampaikan, mungkin orang bersaing itu ya identik dengan iri lah gitu ya. Iri akhirnya bersaing kan, karena kita merasa dia lebih maju dari kita, kemudian kita iri bersaing akhirnya kan. Nah, sebenarnya kalau di kita kan yang boleh itu iri itu ya, sebenarnya iri itu boleh ya. Yang tidak boleh itu dengki ya gitu kan. Kalau iri misalnya, dia pinter lah, belajar terus, kita juga pengen pinter, belajar terus gitu kan. Tapi kalau dia dengki apa tuh dengki? Kalau dengki dia ada orang berhasil, nah kapan kita rusak bisnisnya, nah itu kan dengki ya. Jadi istilahnya itu lebih kepada positif negatifnya gitu ya. Jadi kalau kita dengki dengan orang yang tidak ini ya, tapi kalau iri kemungkinan ya bahasanya mungkin lebih, sebenarnya ya sebenarnya tidak boleh juga kita iri dengan orang gitu ya. Tapi orang mau maju biasanya dengan pesaing gitu. Bahkan kalau kita melihat sejarah katanya ya, sejarahnya tokoh yang hebat itu seberapa hebat musuhnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di film-film itu ya, film itu akan hebat ketika musuhnya hebat gitu ya. Musuhnya hebat, baru dilihat susah membunuh musuhnya. Misalnya kalau kita film ya, film-film silat, film-film kita lihat film di layar lebar itu, nah itu seru kan, tantangan kita yang nonton juga, wah itu tidak bisa dibunuh, punya Haji Rawa Rontep sudah mati, hidup lagi gitu kan. Jadi jagoan kita misalnya
kita sendiri, kita sebagai wiranya tadi kan, sebagai orang yang peran utamanya itu banyak upaya ya agar bisa kemungkinan kalau film kan begitu ya, ini musuhnya kemudian dimenangkan dulu ya, jagoan kita seolah-olah mau hampir mati dulu ya, kemudian dibuang kemana, ketemu guru lagi, akhirnya belajar lagi, baru bertanding lagi. Nah gitu kan, begitu ya. Jadi seberapa besar pesaingnya, seberapa besar musuhnya, itu adalah ini ya, tadi kalimatnya itu, sejarah yang hebat adalah sejarah yang mencatat berapa hebat musuhnya gitu kan. Kalau kita misalnya masa negara juga seperti itu ya, kalau kita pasti ada masa Rasul saja mungkin kan, masa Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, nah itu kan musuh ininya gitu kan, walaupun paman Nabi sendiri, tapi dia berapa dia kehebatan musuhnya itu, atau orang kafir Quraisy misalnya gitu ya. Nah itu ya, jadi pesaing ini juga menjadi, kita akhirnya menjadi kompleks ya, manajemen kita menjadi lebih, kita berupaya untuk menjadikan organisasi itu lebih hebat lagi gitu, kompleks saingannya gitu ya. Oke, 1, 2, 3, oke, pas ya. Nah kemudian selanjutnya yang terakhir ini, tekanan sosial. Oke, tekanan sosial ini masyarakat ya. Jadi kalau kita hidup di masyarakat itu kadang-kadang kita ini ya, harus bisa sabar lah. Kalau kita ngadepi sekarang tuh bahasanya sabar saja. Tekanan dari sosial masyarakat ya, dari di kantor juga tentu pasti ada tekanan-tekanan ya. Kita dimanapun ya, kita kadang-kadang ya itu tadi ya, ada dari pimpinan, dari masyarakat, omongan orang. Nah itu kan semuanya tekan. Akhirnya di organisasi juga seperti itu ya, tekanan sosial. Atau misalnya kondisi-kondisi sosial yang tanpa kita duga, nah kemudian masuk ke dalam lembaga kita. Nah akhirnya kita juga membuat manajemen kita perlu mengubah cara, mengubah teknik gitu kan. Nah itu ya akhirnya manajemen kita menjadi kompleks ya. Oke, ini kita habiskan yang manajemen, kemudian kita diskusi ya. Sementara tugas manajemen semakin kompleks, ada usaha untuk, ya ini bahasa ini salah nih, untuk meningkatkan efektivitas dalam pemecahan masalah. Kesemuanya terpusat pada teknik kuantitatif dan peralatan elektronik seperti komputer. Ya, ini sudah masuk ke teknologi komputer ya, manajemen informasi tadi ya. Keterampilan yang harus dipunyai oleh seorang manajer yang berhasil komunikasi dengan pemecahan masalah. Manajer menerima dan mentransmisikan informasi melalui bentuk lisan, percakapan, tertulis, laporan, memo, surat, dan yang lain-lainnya. Oke, ini manajemen seperti itu ya. Kita manajemen informasi ke komputer larinya. Kemudian pengambilan keputusan, decision making adalah tindakan pemilihan alternatif tindakan, biasanya diperlukan untuk membuat beberapa keputusan untuk menyelesaikan masalah. Oke, manajemen yang sudah yang sudah begitu kompleks, kemudian pada akhirnya juga ya keputusan yang harus diambil ya, ingin maju misalnya, atau ingin bagaimana lebih berkembang lagi misalnya satu organisasi, ya tentu ini adalah keputusan dari bersama ya. Kalau di PT atau di mana ya, di PT misalnya, keputusan ada di pemegang saham, misalnya rapat pemegang saham, karena misalnya PT itu kumpulan dari saham-saham ya. Nah itu, jadi kadang-kadang begitu ada keputusan yang penting untuk lembaga ya, pemegang sahamnya dikumpulkan. Ada yang nanti siapa yang paling tinggi megang saham misalnya sampai 50% misalnya kan. Nah mungkin keputusannya, suaranya bisa dijadikan sebagai untuk keputusan di samping dengan yang lain-lainnya. Kalau tidak menemukan keputusan, ini yang siapa nih yang punya uang banyak, maksudnya punya
modal, menyumbangkan modal atau pemegang saham yang terbanyak yang harus memutuskan misalnya gitu ya. Oke ya, itu manajemen. Kemudian alternatif orientasi sistem. Ini kita akan ke sistem ya. Nah, oke, ini manajemennya. Baik, coba kita akan diskusikan tadi ya, karena nanti setelah itu kita lari ke sistem ya. Sistem ini di sini ada diskusi tadi sudah Bapak sampaikan apa yang Anda ketahui tentang manajemen informasi ya. Nah, ini mungkin sebelum kita nanti masuk ke sistem ya, manajemen informasi. Dari manajemennya dulu ya, baru kemudian manajemen informasi. Mungkin itu ya, coba kita sekilas ya sebelum kita masuk ke ke sistem. Ini dari atas ya, dari ini yang nama-namanya ini Aman Maulana ya. Sistem aja dulu, sistem, nanti baru terakhir sistem informasi. Sistem aja, apa yang bisa kita pahami dari sistem ya. Ada Aman Maulana? Aman masih ada? Aman Maulana? Ya, mungkin kameranya itu ya. Oke, kita tadi sudah Bapak sampaikan ya tentang sistem kumpulan dari tadi saling berkaitan satu dengan lain, kemudian juga manajemen. Mungkin sistem dulu ya. Sistem ini sepanjang pengetahuan Aman Maulana apa memaknai sebuah sistem? Yang saya tahu Pak itu penggerak. Sistem adalah penggerak ya. Ya, kemungkinan kalau kita maknai seperti itu karena tadi sistem itu rangkaian dari beberapa, kalau pengertian secara ini kan kumpulan dari beberapa komponen-komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lain ya. Kemudian ketika digerakkan satu, misalnya kita tadi input arsip, ya, ngetik arsip, nanti bergerak ke sistem yang lainnya gitu ya. Mungkin begitu ya menurut Aman Maulana ya, penggerak ya. Jadi begitu kita gerakkan satu aktivitas, maka dia akan bergerak sampai selesai gitu kan, sampai yang lain-lainnya ikut, karena kita sudah dibuat sebuah sistem, sebuah istilahnya entah aplikasi ataupun otomasi, tapi ketika kita lakukan tindakan perintah misalnya kan, misalnya disposisi, nah, berarti nanti tinggal bergerak ke mana gitu ya, disposisi mulai dari kepala ke stafnya, kemudian balik ke asupnya, balik ke kabaknya, balik lagi ke staf, diketik, kemudian baru ditandatangani oleh pimpinan. Oke, baik, penggerak ya, penggerak. Nah, kita maknai gerak ya, kita maknainya seperti itu. Oke, baik, Aman Maulana sudah. Kemudian Adriansa ya, tadi sistem ya. Kalau informasi sendiri apa? Mungkin tadi kita sistem informasi ya, informasinya juga belum Bapak sempat ini ya, tapi mungkin kita secara umum saja. Informasi itu apa? Karena nanti sistem informasi gitu ya. Informasi ya, mungkin semampunya lah Pak. Ya, kameranya ya. Informasi dapat disimpulkan keterangan atau kamera Aman Maulana muncul kamera. Adrian saya kameranya ya, apa tadi, gimana tadi? Keterangan atau pernyataan. Keterangan atau pernyataan ya. Ya, oke, Mbak. Keterangan atau pernyataan. Kalau kita ada sebuah peristiwa, kemudian kita mendapatkan data dari keterangan dari orang, itu sudah dianggap sebagai informasi ya. Ya, apalagi walaupun kita tidak menyaksikan misalnya kan, tapi nanti
informasi dari keterangan-keterangan dari orang itu ya juga sebagai informasi ya. Ya, informasi sebenarnya kumpulan data ya, tapi itu tadi apa tadi Aman Maulana Ardiansa menyampaikan bahwa apa informasi ya, apa keterangan atau informasi dari orang lain yang bisa kita anggap sebagai informasi. Oke, baik itu ya. Kemudian oke, siapa lagi? Dwi ya, Dwi Puspita Sari. Ada? Dwi masih Pak, ya, halo Pak. ya. Pak, kita nak izin Pak, di sini hujan, ada petir. Oh, ada petir. Izin ya, bisa saja tapi oke, besar ya hujannya, deras ya? Deras Pak. Mm, ya, ya kan semuanya kena ya, kena ini juga. Kalau tempat Bapak ini baru reda ya, Kenapa hujan? Iya, iya betul ya. Ya, kemungkinan ini apa mati ininya ya, kamera mati. Cuman kalau izin nanti gimana itu? Bisa yang lain juga posisinya pada hujan semua nggak? Oh, lain desa ya? Gelap Pak di sini Pak. Oh, baru gelap ya. Berarti tadi itu hujan dari tempat Bapak dulu, kemudian pindah ke tempat Sagita, pindah. Nah, nanti ke Ardiansa masih gelap-gelap ya. Ya, semampunya saja. Kalau dimati, ya mungkin kalau takut kena petir, ya ini resiko juga ya. Kalau kita misalnya izin, nah terus gimana nih apa? Mungkin dijauhkan saja ya, jauh dari, atau gimana? Sagita mau ini, mau live gitu. Ya. Apa mau live, mau ini ya, mau apa? Outlook oke. Mungkin ya silakan aja nanti. Tapi nanti masuk lagi ya kalau kira-kira sudah agak reda, masuk lagi. Ya, tapi kalau kira-kira ini apa sudah reda, ya kalau takut ya, takut kena sambar petir ya, tidak apa-apa. Ini apa? Tapi nanti masuk lagi ya, masuk lagi. Mungkin mudah-mudahan 10 menit atau berapa menit kan nanti bisa masuk lagi ya. Ya, baik. Oke, kemudian Dewi Puspita. Makasih Pak ya. Ya, Assalamualaikum. salam. Kemudian siapa nih? Risa, ada Risa. Risa? Kedengar suara Bapak, Risa? Risa ada? Nah, ini ya. Sulastri? Ada Sulastri? Ya, kondisi anu ya. Kita suasana musim hujan ya. Ini masih mending listriknya masih hidup ya. Kalau kadang-kadang kita hujan itu listriknya mati ya, karena kita apa? PLTU ya. Pembangkit listrik takut hujan gitu. Hujan takut kita kena petir, kena mati kadang-kadang ya. Biasanya tempat Bapak juga kalau musim ada hujan deras nanti beberapa kalau malam ya berapa itu mati lampu itu ya. Nanti hidup lagi gitu karena mungkin daripada gardu listriknya kebakar misalnya gitu ya. Siapa nih yang aktif? Siti Wardah? Aktif nggak Siti Wardah? Ya, halo Pak. Ya. Oke, hujan nggak tempat Siti Wardah? Sudah berhenti Pak. Mendung-mendung? Hah? Sudah berhenti? Iya. Sudah tutup Pak. Belum Ya. saja. Iya, mendung ya, sudah mendung-mendung ya. Ya. Ya, tapi mendung bukan berarti hujan kan? Mudah-mudahan tidak hujan ya.
Oke, Siti Wardah, tadi sistem, kemudian informasi. Nah, sistem informasi sekarang. Mungkin bisa apa yang dimaksud dengan sistem informasi ya? Sistem manajemen informasi. Tadi manajemen, kemudian informasi ya. Manajemennya sudah, informasinya kalau digabung apa maknanya? Tadi sempat kita berbincangkan ya. Gimana? Manajemen informasi adalah mengatur atau mengelola otomatis suatu manajemen informasi adalah mengatur dan mengelola otomatis informasi dengan komputer. Ya, tadi kita sempat bahwa komputer dianggap sebagai apa yang bisa menyebar dan menyebarluaskan informasi ya, karena ya itu teknologi komputer ya, bisa membuat kemudian menyebarkan informasi. Maka orang menganggap bahwa manajemen informasi adalah manajemen yang dikelola dengan menggunakan komputer sebagai alatnya. Oke, tapi kita cari pengertian secara narasinya, bahwa dianggap saja informasi nanti dengan, kan informasi tadi sudah disampaikan Ardiansa juga, bahwa informasi adalah data ataupun kumpulan dari data gitu ya, kumpulan dari data yang bisa digunakan untuk masyarakat banyak misalnya kan. Oke, ya, berarti kita sudah selesai yang sistem, kita selesai yang manajemen ya. Kita akan masuk ke yang kedua terkait dengan sistem ya. Nah, sistem ini orientasi sistem ya, sistem orientasi. Oke, tadi sudah disampaikan sistem adalah kumpulan ya, elemen yang saling berkaitan satu dengan yang lain, membentuk satu kesatuan yang utuh, kemudian terintegrasi dengan data, kemudian memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Nah, ini kalau tadi kan manajemen informasi ya, manajemen informasinya komputer. Ini juga ya, yang bisa mengolah data ya komputer ya, informasi. Jadi ini sistemnya. Jadi sistem sesuatu yang komponen-komponen bahkan yang terkecil gitu yang saling berkaitan ya, kemudian bisa menyebarluaskan, memproses data, atau pada akhirnya nanti kita akan mendistribusikan informasi. Sistem ini kan bukan hanya misalnya nih elektronik misalnya kan, kemudian rangkaian dari elektronik ya, bisa saja orang menganggap bahwa ketika bicara sistem, itu Pak pasti di rangkaian mekanik, rangkaian elektronik yang tadi berkaitan, akhirnya bisa menciptakan satu teknologi misalnya gitu kan. Tapi sebenarnya sistem juga bisa sistem dalam masyarakat sosial ya. Artinya bukan hanya teknologi saja yang kita anggap sistem, tapi sistem kehidupan tadi ya. Ini Bapak tadi menceritakan manusia lahir, hidup, mati, itu kan sebenarnya sebuah sistem juga ya. Mungkin sistem sistem hidup bermasyarakat. Nah, mungkin nanti seperti apa ya, masyarakat yang aman, damai. Nah, itu pasti nanti sistemnya yang harus kita bangun gitu ya. Nah, nanti kalau kita membangun sebuah sistem ya, siapapun yang menjadi di masyarakat ataupun di lembaga yang jadi pimpinan, sistem tetap berjalan gitu kan. Kalau misalnya cara pembuatan surat, sistemnya satu membuat usulan, kedua disposisi, ketiga misalnya baru diketik, dikasih nomornya, baru kembalikan lagi ke pimpinan, balik lagi ke kita. Nanti seperti itu sampai
diserahkan kepada yang membuatnya gitu. Bahkan sekarang misalnya kita membuat sistem kenaikan pangkat misalnya kan, sistem kenaikan pangkat pakai online juga seperti itu ya. Nanti berkas diajukan, berkas diverifikasi, berkas dijadwalkan untuk dinilai. Setelah dinilai berkas keluarlah, misalnya kalau dia dosen kan ada penilaian angka kreditnya, baru nanti dibuat jabatannya, SK-nya gitu kan. Nah itu kan sistem ya, nanti berjalan, siapapun yang jadi pimpinannya tidak mengubah sistem itu ya. Kadang-kadang kan kita sistem itu kalau kita tidak dibuat secara permanen, secara umum, nanti ikut pimpinan kan. Kalau masa si A sistem kerjanya ikut si A gitu kan, masa si B karena wataknya misalnya keras misalnya kan, akhirnya kita pegawai ikut sistem dengan pimpinan. Tapi sebenarnya kalau dia sistemnya sudah dibangun dan diakui bersama, ya siapapun ya di pimpinan ya sistemnya tetap berjalan gitu ya, berjalan seperti itu sudah diprogramkan gitu kan. Jadi bukan hanya teknologi saja, jadi kehidupan bermasyarakat juga ya membangun sebuah sistem. Nah, sistem inilah yang kita orang-orang Indonesia kadang-kadang masih belum mau ya membangun sebuah sistem. Kadang-kadang sistem itu bentuknya tidak nyata ya, sistem aplikasi ya. Nah, kalau kita misalnya sistem aplikasi otomasi, nah itu kalau misalnya kita membangun sistem otomasi arsip, kemudian kita undang developernya, programmernya gitu ya, lalu kemudian datang ke kita, biayanya berapa Pak, misalnya bikin otomasi arsip ini, 10 juta ya gitu kan, 10 juta. Oke, kita buat 10 juta dengan nanti dilengkapi dengan barcode reader, dengan jaringannya dan lain-lain, pokoknya lengkap 10 juta. Tapi begitu kita tanya sistem otomasi ini mana barangnya Pak gitu kan, nggak ada ya, karena dia cuma install saja, kemudian dia pulang dan tidak ada barang yang dikasih ke lembaga gitu kan, tapi harganya mahal. Makanya itu ya, kita orang-orang kita belum mau ya kalau membangun sebuah sistem akademik misalnya kan. Jadi kalau kita ada proyek beli komputer gitu ya, beli komputer, nanti orang-orang kita, mana komputernya yang kita beli tadi proyeknya, ini Pak ada touch screen, bisa layarnya besar Pak, bagus, kemudian bisa ini ada ada sensornya Pak gitu kan, jadi kita membuka itu tinggal kayak gini saja misalnya kan. Nah kata dia bagus, katanya sudah ya, itu udah hebat katanya gitu ya, komputernya hebat, tapi fungsinya dia hanya bagian mesin ketik saja kan. Kalau mau ngetik surat, ngetik manual gitu kan, akhirnya harganya berapa nih, 10 juta. Nah, udah, karena komputernya bagus, model baru, dia bilang bagus kan, karena tapi tidak dibangun sebuah sistem di dalamnya, hanya alatnya saja kan. Nah kalau orang-orang luar negeri begitu, ini ada proyek 10 juta beli komputer, kita nanti ditanya, ini lembaga kita lembaga apa nih, oh ini kearsipan Pak, ya sudah beli sistemnya gitu ya, sistem otomasi arsipnya 5 juta, cari komputer yang harga 5 juta sajalah misalnya kan, komputernya cari yang harga 5 juta tapi dikasih sistem otomasi kearsipan. Nah akhirnya walaupun komputernya tidak bagus ya, tapi kerjanya maksimal kan. Nanti kalau ada surat tinggal input saja surat, kemudian proses-proses lain sudah selesai, karena ada sistem yang berangkai ya, berangkai dengan
dengan aktivitas yang lainnya gitu kan. Nah, ini yang kita anggap bahwa satu unsur juga ini di dalam otomasi sistem sangat penting karena melekat kepada biasanya sistem otomasi apa gitu, otomasi arsip atau otomasi yang lainnya ya. Kalau dia manajemennya jelas karena kita mengatur mempekerjakan melibatkan orang lain ya. Nah, itu jadi dua ya. Jadi awal ketika kita berbicara masalah otomasi arsip ini ada sistem, ada manajemen, ada sistem informasi ya. Nanti teknologi informasinya. Nah, kita habiskan yang sistemnya ya. Sistem informasi kumpulan elemen. Oke, tadi sudah ya. Sistem informasi SI itu ya membantu para pengelola dan staf perusahaan untuk menganalisis permasalahan ya, memvisualisasikan analisis ya melalui grafik dan tabel serta memungkinkan terciptanya produk serta layanan gitu ya. Nah, proses ini ya memvisualisasikan, menganalisis tabel-tabel sudah memungkinkan terciptaan produk serta layanan yang baru. Ya, dengan kita menggunakan sistem, ya tentu nanti kita akan dengan nuansa baru lagi ya kerjanya. Artinya kan tadi walaupun alatnya hanya sederhana ya, tapi karena kita menggunakan sistem, jadi kita kerja di kantor itu ya mudah, kemudian ya itu tadi ya menghilangkan stigma orang bahwa di arsip itu adalah kerja yang menyulitkan misalnya. Ternyata ketika sudah menggunakan otomasi, nah ini menyenangkan ini Pak. Kalau kerjakan cuman hanya ngerjakan surat itu sebentar sekali gitu kan, sampai disposisi gitu kan. Bahkan pimpinan lagi di Jakarta karena sistemnya sudah basis website, misalnya ngecek aplikasinya ini disposisi dari pimpinan, silakan surat diproses misalnya gitu kan. Tapi dari sistem aplikasinya misalnya kan. Jadi tetap berjalan sistemnya. Orangnya tidak ada pimpinan siapa yang menjadi wakilnya gitu kan, yang sebagai penggantinya sementara, tetap proses berjalan. Kalau kita kan kadang-kadang kalau masih manual, kalau pimpinannya tidak ada, tidak bergerak gitu ya. Kecuali kalau memang ada hal yang penting, tanda tangan yang memang harus pimpinan, tidak bisa digantikan, diwakilkan, itu lain ya. Tapi kalau misalnya hal-hal yang sifatnya reguler, pekerjaan biasa yang bisa diselesaikan oleh wakil misalnya, bisa diselesaikan. Jadi sistem itu tetap berjalan walaupun orangnya tidak ada yang diganti dengan orang lain gitu ya. Baik ya, itu sistem. Kemudian proses manajerial yang membutuhkan sistem informasi sebagai porosnya adalah ya ini ya. Kalau kita lari ke manajemen ya ada perencanaan, ada pengorganisasian, kemudian kepemimpinan dan pengendalian. Nah, ini ya. Ya kalau tadi manajemen kan planning, organizing, pengorganisasian ya. Kemudian A-nya itu apa ya? Kalau kita lihat di ini POAC itu apa? Coba kita lihat di Google ya. POAC ya. Planning, organizing, controlling, actuating ya. Actuating itu planning, organizing, kemudian actuating ini dia perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang apa nih artinya, untuk maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, aktual ya mungkin ya. Cara pelaksanaan kerja harus ya aktual ya, diaktualisasikan mungkin ya, di actionkan ya, bisa juga dengan action ya. Oke, itu ya proses membutuhkan SI proses. Kemudian selanjutnya
Oke, tahapan siklus informasi pengolahan data. Nah, ini mungkin udah masuk ke teknologi ya. Teknologinya. Pengumpulan data seperti sampling data, transaksi data, warehouse ya dan sebagainya biasanya ke dalam suatu file. Oke. File itu ada input, ada proses ya. Kemudian data dan prosedur ya dalam komputer melalui alat input seperti keyboard. Pengolahan data tahap di mana data diolah sesuai dengan prosedur yang telah dimasukkan. Ya, yang meliputi kegiatan pencatatan data. Ya, ini proses ini ya. Proses siklus informasi atau pengolahan data ya. Ya, kalau kita mengolah data kalau di komputer kan di teknologi ya ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya. Inputnya misalnya tadi ada melalui keyboard kalau kita ketik suratnya, kemudian bisa juga pakai mungkin barcode reader gitu kan, karena dengan barcode itu kita bisa membaca misalnya kan. Lalu kemudian diproses di Central Processing Unit ya atau CPU-nya kan, diolah. Kemudian baru kita output ya, output itu ditampilkan. Kalau di komputer kan ada monitor, ada printer misalnya kan, atau yang lain-lainnya ya yang bisa digunakan nanti untuk publiknya. Oke, ini selanjutnya pencatatan dimasukkan. Oke, ini tahapan di mana diolah sesuai dengan prosedur yang telah meliputi kegiatan ya. Pencatatan satu. Kedua, di sini ada tahap manipulasi ya. Nah, manipulasi data ini dapat berupa pengklasifikasian, kalkulasi perhitungan, pengurutan, sorting, kemudian penggabungan, penyimpanan, storing, dan penemuan kembali. Baik, manipulasi data ya. Nah, di teknologi manipulasi data itu bukan negatif ya. Ada orang, oh ini memanipulasi itu ini Pak identik dengan hal negatif gitu ya, kecurangan gitu ya. Ternyata di teknologi itu kemungkinan artinya berbeda ya. Memanipulasi data itu bisa saja mengedit ya. Jadi foto kita yang tadinya biasa saja, kemudian kita diterangi ya. Oh ini dikasih didesain dengan aplikasi yang mungkin tadinya 40 tahun bisa kayak turun 10 tahun jadi 30 tahun gitu kan. Nanti ini yang kerut-kerut bisa didesain lah katakanlah, ini pakai aplikasi, oh jadi lebih mudah. Bahkan kalau sekarang ada aplikasi ya di handphone, ini ada aplikasi, kemudian umur 0 sampai 70 tahun itu kita masukkan foto. Nah, foto kita masukkan foto kita, gambar kita, lalu kemudian kita tarik dari ujung itu. Nah, ini sampai kita, oh ini jadi bayi gitu ya. Bayi, oh ini umur 10 tahun seperti ini, wajahnya berubah, terus sampai ke kakek-kakek. Jadi kita teknologi sekarang sudah bisa seperti itu ya. Jadi dia sudah bisa memprediksi kalau foto seperti ini karena Bapak juga pernah kalau di handphone kan ada ya. Masukkan saja fotonya. Nah, gini mau ada coba itu aja kan, kayak aplikasi gitu kan. Nanti kita geser sedikit itu kursornya. Trap umur 10 tahun seperti ini, umur 20 tahun seperti ini gitu. Itu kan manipulasi itu ya. Artinya mengolah data kita, membuat yang tadinya tidak bagus jadi bagus gitu kan. Jadi itu proses manipulasi dalam teknologi ya. Jadi tidak kita artikan sebagai hal yang negatif saja. Ternyata positif justru di teknologi ya, kalau kita bisa memanipulasi datanya gitu kan.
tapi dalam bukan kejahatan ya. Nah, kemudian klasifikasi ya. Klasifikasi, pengelompokan data suatu grup berdasarkan kategori tertentu. Ya, memudahkan data kita tersimpan atau data kita memudahkan untuk temu balik lah katakanlah, untuk memudahkan pencarian itu di kelas ya. Nah, kalau kita di arsip sudah ada kelasnya ya. Kelas 00, kelas 100, 200, 300 sampai 900. Misalnya kalau di perpustakaan juga ada klasifikasinya, ada buku tentang umum, agama misalnya kan. Kemudian sosial, sains, kemudian filsafat dan yang lain-lainnya itu sudah ada kelasnya. Kalau arsip juga seperti itu ya. Mungkin satu misalnya masalah organisasi misalnya, masalah kepegawaian, masalah keuangan misalnya. Bahkan kalau yang di agama, di Departemen Agama itu kalau keuangan kodenya KU01. Oh, ini tentang misalnya anggaran ya. Oh, tentang gaji pegawai misalnya. Nah, itu kan di kelas ya. Kalau sudah di kelas seperti itu, nah kita nanti akan memudahkan untuk temu balik informasi itu atau temu balik dari data yang kita miliki. Baik, kita coba selesaikan ini ya, yang ada dua diskusi yang harus kita habiskan ya. Ini jelaskan definisi sistem. Nah, tadi sudah ya, kayaknya sistem itu adalah kumpulan dari komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lain, kemudian bisa menyelesaikan sebuah aktivitas tertentu ya, sistem. Jadi Bapak pikir ini kita sudah pernah perbincangkan ya, sistem. Nah, ini mungkin dengan teknologi ya. Nah, ini teknologi ini berarti ini kita sudah masuk di pembahasan yang ketiga ya, teknologi informasi, karena ini tiga komponen ini, tiga unsur ini adalah unsur utama dalam otomasi arsip ya. Ada sistem, ada manajemen, kemudian ada teknologi informasi. Jadi teknologi informasi alatnya, sistemnya nanti aplikasinya, manajemen ini nanti mungkin alur ininya ya, bagaimana kedepannya seperti apa ya, di manage atau di manage seperti apa. Baik, teknologi informasi ya, kita akan coba sedikit pahami tentang teknologi informasi. Teknologi informasi, mungkin teknologinya dulu lah ya. Teknologi sering kita bahas ya di semua pelajaran-pelajaran yang ada kaitannya dengan komputer, ada kaitannya dengan kearsipan ini juga, otomasi juga, pasti kita bahas teknologi. Nah, teknologi itu adalah kalau Bapak memahami, mengartikannya adalah alat ya. Jadi teknologi itu alat. Nanti bisa alat itu berupa alat yang hardware atau berupa software ya. Jadi alat yang bisa menangkap ya, kemarin Bapak sempat ini ya, bisa menangkap, memproses, kemudian menyimpan dan menyebarluaskan informasi. Nah, itu ya. Nah, teknologi informasi berarti kalau teknologinya diartikan alat yang bisa menangkap, memproses, menyimpan, kemudian menyebarluaskan. Tinggal informasi kan? Kalau dia teknologi informasi, berarti alat yang bisa menangkap, memproses, menyebarkan informasi. Nah, dari pengertian itu, kita bisa maknai bahwa akhirnya cangkul juga itu teknologi ya. Kenapa cangkul bisa dikatakan teknologi? Nah,
Karena dari pengertian yang keempat tadi ada bisa menangkap, memproses, kemudian menyimpan, dan menyebarluaskan informasi. Berarti ya kita tinggal cari saja itu. Teknologinya kan menangkap, memproses, menyimpan, dan menyebarluaskan. Cangkul berarti bisa memproses. Oke, alat yang bisa memproses. Memproses apa? Ya memproses, membajak sawah misalnya kan. Kalau kita mau ditanam, kita pakai alatnya cangkul. Nah, cangkul kenapa dikatakan teknologi? Karena dia bisa memproses. Oke, misalnya terus apalagi? Misalnya AC ya. Nah, AC. Kita bisa, atau kipas angin lah katakan ya. Kipas angin bisa dikatakan sebagai teknologi karena dia alat gitu ya. Bisa memproses, menangkap, mengambil angin ya. Kemudian dia olah, proses, kemudian disebarkan anginnya ke kita gitu kan. Berarti kipas angin adalah teknologi kan. Nah, itu ya. Kemudian apalagi? Misalnya bisa menyebarluaskan. Yang terakhir komputer ya. Nah, komputer itu bisa menangkap, bisa memproses, bisa menyimpan, bisa menyebarkan informasi gitu kan. Makanya orang sekarang menganggap bahwa kalau kita bicara teknologi pasti komputer, karena yang bisa melakukan semua adalah komputer ya. Yang bisa melakukan menangkap, memproses, menyimpan adalah komputer. Kalau cangkul tadi bisa hanya bisa memproses saja Pak, dia tidak bisa menangkap misalnya kan, atau tidak bisa menyimpan misalnya kan. Tapi kalau komputer bisa semuanya ada itu, maka komputer identik dengan teknologi karena dia bisa melakukan apa yang dimaknai dengan pengertian dari teknologi ya, menangkap, menyimpan, memproses, menyimpan, menyebarluaskan informasi. Nah, handphone kita katakan sebagai teknologi, justru handphone ini yang ini ya, miniatur dari komputer, dia bisa menangkap, capture, menangkap, berarti kan? Proses, diedit, dimanipulasi gambarnya, aku jadikan 10, umur Pak Mul ini 45, jadikan 20 tahun misalnya kan? Oke, kemudian disebarkan, melalui WA misalnya. Berarti teknologi ini ya, teknologi. Nah, begitu ya memaknainya. Pena misalnya, ini kan pena dulu Rasul menyuruh sahabatnya menulis Al-Qur'an di usap di pelepah daun misalnya, atau di tulang, atau di kulit hewan misalkan. Nah, itu menulis pakai pena. Pena ya teknologi karena dia bisa proses menulis ya gitu ya. Nah, itu teknologi. Nah, itu ya. Jadi teknologi. Nah, teknologi dianggap sebagai komputer dianggap sebagai teknologi karena dia bisa melakukan semua itu ya. Oke, kita akan lanjut ke ini dari kita komputer lah ini ya. Sudah ke teknologi. Nah, terus kemudian teknologi ya, komputer ini kan bisa melakukan kegiatan menangkap terdiri dari kalimat ada input, ada output, ada proses gitu ya. Nah, ini siklus pengolahan data mulai dari input, kemudian mengklasifikasi sampai terakhirnya outputnya gitu ya. Nah, itu di komputer. Nah, kalau kita mau lihat ini teknologi informasinya ya. Ini tadi sudah sistem ya. Teknologi informasi. Nah, input, kenapa komputer dikatakan sebagai yang dianggap identik dengan teknologi ya, ini karena dia bisa melakukan kegiatan tadi ya, ada menangkap, menyimpan, ini input ya, kemudian proses, store ya, kemudian output ya, menyebarkan lah ya, menyebarluaskan ya. Tapi kalau kita lihat di bagian-bagian dari komputer malah lebih kompleks lagi ya.
komputer ada perangkat kerasnya, ada perangkat ini, ada hardware-nya ya, teknologi atau teknologi informasi kita anggap sebagai komputer lah ya. Ini ada tiga, ada yang software-nya, ada hardware-nya, ada brainware-nya, ada manusianya. Nah, ini yang apa? Yang kita mungkin pernah ya kita berbincangkan kalau kita teknologi atau komputer ya, mata kuliah komputer, bahwa komputer itu teknologi, tadi dikatakan sebagai teknologi. Lalu kemudian teknologinya itu dibagi lagi menjadi isinya di dalamnya itu, sebelum dia bisa menangkap, menyimpan, memproses dan menyebarluaskan informasi. Nah, ada bagian ternyata di komputer itu, komputer atau teknologi bisa berjalan ketika ada tiga hal itu tadi ya. Ada hardware-nya. Nah, hardware-nya, kalau kita lihat di hardware komputer ya banyak ya. Hardware itu kan perangkat kerasnya, perangkat keras yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang dengan kayak mouse, kemudian keyboard ya, kemudian printer, nah, monitor dan yang lain-lainnya. Nah, itu hardware-nya ya, perangkat kerasnya. Kemudian kalau dia software-nya, nah ini perangkat lunaknya, berarti sistemnya ya. Nanti perangkat lunak itu biasanya kalau di komputer dibagi lagi ya, nanti ada 3 program. Satu OS, operating system. Nah, nanti operating systemnya ini dibagi lagi, ada Windows, ada yang sekarang untuk server aplikasi itu kita menggunakan misalnya program yang seperti Linux ya. Nah, Linux itu sama seperti Windows ya, tapi kita yang komputer yang untuk software yang digunakan kita rata-rata pakai Windows ya. Windows ini yang Bapak pakai komputer juga pakai Windows 10 misalnya kan. Nah, itu softwarenya ya. Kalau dia Linux, nanti dia sama fungsinya seperti Windows, tapi dia misalnya untuk server ya. Nah, karena program ngetiknya ada, menghitungnya ada, tapi dia lebih sederhana ya. Kalau yang Windows ini kan lebih familiar, kemudian lebih bagus ya. Orang banyak menggunakan Windows, itu softwarenya ya. Nah, kalau dia brainware-nya ya manusianya. Nah, manusianya ini kita bagi lagi menjadi 3 ya. Satu ada pengguna. Nah, seperti tadi ya Bapak sampaikan di awal, kita hanya menggunakan saja. Kalau ada otomasi di arsip, di kantor, kita menggunakan saja kan. Kalau ada kerusakan tidak bisa. Tapi kalau kita bisa install sendiri, nanti kita bisa pakai aplikasi sistem SIKD misalnya kan. Nah, itu bisa bisa bekerja sendiri, kemudian bisa kita bisa installnya, maka kita sudah ningkat dari hanya pengguna, tapi kita beralih menjadi adminnya, karena kita punya password dan lain-lainnya ya. Lalu kemudian ada manusianya ya, ada programmer ya. Nah, programmer biasanya harus kuliah di bidang ilmu komputer ya. Kalau kita ini bidang kearsip, kita cukup sampai ke admin saja ya. Jadi nanti ada aplikasi orang yang sudah dibuat, kita tinggal install, tinggal edit saja. Nah, itu sudah lumayan ya. Jadi selama ini kita masih masih sebagai pengguna, dan kalau kita hanya sebagai pengguna saja ya, itu tadi kata Bapak dibilang kita masih dijajah oleh orang-orang programmer kan. Nanti dia bikin aplikasi, diinstalkan di kita, sudah jadi, dia pulang, ada rusak, nelpon dia lagi gitu. Tapi kalau kita sendiri yang membuat, kita sendiri yang
mengolah, nah itu kita akan lebih lebih bagus, lebih ini lagi ya, lebih apa, kita tidak tergantung dengan orang lain. Oke, baik ya, masih ada waktu 10 menit lagi. Nah, ini sebenarnya kalau Bapak apa simpulkan ya dari apa, dari yang sudah Bapak sampaikan tadi adalah bahwa otomasi perpustakaan itu ada 3 hal yang menjadi dasar ya, unsur dasar yang terpenting, yaitu yang pertama adalah dia harus ada manajemennya gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau membuat otomasi arsip, lihat dulu aktivitas ya yang mau kita lakukan itu apa. Misalnya, oh ternyata ini pengolahan, sistem pengolahan surat misalnya. Nah, jadi nanti namanya apa gitu, tapi nanti bagaimana orang-orangnya gitu ya, bagaimana perencanaannya, bagaimana nanti evaluasinya, bagaimana actuatingnya, bagaimana controllingnya. Nanti sudah, berarti manajemennya harus bagus, harus ada manajemen gitu ya, ada tujuan kan, ada tujuan mau apa gitu kan. Yang kedua, kita bangun sistemnya gitu ya, sistemnya, aplikasinya. Nah, dalam hal ini mungkin pakai SIKD, nanti sistem informasi kearsipan dinamis kalau kita arsip. Kalau di akademik juga pakai sistem akademik. Nah itu seperti itu ya. Jadi kemudian yang terakhir teknologinya, peralatannya harus ada komputer lah dalam hal ini, karena kita anggap teknologi informasi adalah komputer, ya komputernya harus ada. Makanya kalau kita sudah bisa nanti sistem otomasi, kalau kita ke lembaga arsip, ya kita tanya ada nggak komputernya gitu. Kita akan bisa bergerak ketika ada komputernya itu. Atau misalnya minimal laptop lah gitu ya. Kalau ada laptopnya kita bisa bergerak, kalau tidak ada ya tidak bisa gitu kan. Oke, baik ya, silakan ada yang ingin ditanyakan ya. Nah ini masih ada waktu sekitar 8 menit lagi. Ada yang ditanyakan terkait dengan awal dari sub 1 otomasi dalam kearsipan ini, yang kalau kita lihat di judul itu konsep ya, konsep dasar manajemen sistem dan teknologi informasi ya. Nah, kalau kita konsepkan tadi sudah di pagi juga kita sempat ya berbicara masalah konsep. Nah, konsep adalah rancangan ide gitu ya, dari satu peristiwa konkret kemudian digunakan oleh akal budi kita untuk memahami, sehingga kita bisa membuat satu pengertian atau satu konsep ya. Nah, manajemen informasi, kemudian sistem informasi dan teknologi informasi. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Mungkin ini ya, fotonya diaktifkan lah ya, sambil sekalian ini screenshot ya. Pokoknya tapi ada silakan satu orang penanya ya, terkait dengan teknologi, terkait dengan sistem, atau terkait dengan teknologinya gitu ya. Ya, silakan. Situ ada yang ingin ditanyakan atau ya silakan kalau ada. Atau ini Risa mana Risa atau Aman Maulana ya, silakan sambil diaktifkan ya kameranya. Ini tinggal 5 menit lagi kita. Silakan satu orang penanya ya. Kalau tidak ada ya Bapak yang nanya gitu, sampai
ini apa? Ada yang bertanya lah. Wahyu Adimas, ada? Suara Bapak? Ya, silakan. Kalau ada yang ditanyakan, apa saja, boleh. Terkait dengan otomasi arsip ini ya, kemudian di dalamnya kita belajar 3 unsur tadi ya, ada apa, manajemen, kemudian ada sistem, dan ada teknologi informasi. Ada? Kayak apa ya, Pak? Web sama LMS itu termasuk kan, Pak, apa dari apa sistem teknologi informasi kita Pak di universitas ini. Web dan Web sama LMS. LMS ini merupakan sistem, ya baik. Ya, terima kasih pertanyaannya. Berarti ini kan LMS, kemudian ini juga yang Microsoft Teams ini sebenarnya kan aplikasi ya, sistem aplikasi gitu kan, yang dibuat kemudian mungkin kalau di depannya dikasih secara otomatis ya, tapi kan karena biasanya kalau otomatis biasanya aktivitas kayak tadi arsip ya, otomasi arsip gitu. Tapi ini juga bagian dari apa ya, tadi yang ada 3 unsur tadi kalau kita mau bergerak di bidang sistem aplikasi. Jadi LMS juga itu bagian dari sistem ya, karena di dalamnya ada rangkaian kumpulan dari berbagai unsur ya, kemudian berangkai satu dengan yang lain, kemudian menyelesaikan sebuah aktivitas. Misalnya kita di LMS ini kan Bapak isi tugas, misalnya masukkan tugas, nanti mungkin di pertemuan ketiga kan Bapak buat tugas, kemudian berarti satu langkah dari Bapak ada perintah untuk membuat tugas. Kemudian karena ini sudah dibuat aplikasi, mahasiswa membuka dengan akunnya masing-masing ya, kemudian mengerjakan. Kemudian setelah dikerjakan Bapak isi nilai gitu kan, Bapak koreksi, kemudian isi nilai, dan akhirnya itu kita orang dari pihak UT bisa ambil aplikasi itu, ambil nilai itu sebagai nilai akhir misalnya kan, nanti diakumulasi dengan yang lain. Nah, ini berarti kalau ditanya apakah sistem LMS kemudian UTACID-nya juga ya, misalnya Palembang UTACD itu adalah sebuah sistem, ya betul ya, karena dari pengertiannya dianggap sebagai kumpulan dari berbagai komponen, berbagai unsur ya, saling berkaitan satu dengan yang lain, kemudian untuk bisa menyelesaikan sebuah aktivitas. Aktivitas kita, kegiatan tutorial ya. Bahkan nanti kan kita ada berapa sistem yang harus, kayak Bapak ini kan pertama Microsoft Teams-nya. Kalau Microsoft Teams ini mungkin dibuat ya, ini juga bahkan di-linkkan ya. Kalau kita lihat tadi di LMS, kemudian kan Bapak integrasikan dengan tim ya, dengan Microsoft Teams ini. Jadi begitu buka LMS tinggal dari sana juga bisa. Atau misalnya Bapak buka dari Palembang tutorial Palembang UTACID, juga di sana sudah ada sistem Microsoft Teams-nya itu sudah terintegrasi gitu kan. Jadi klik sana juga bisa gitu kan. Atau misalnya kita dari WA tadi kan, Bapak kopikan linknya ke WA tadi, kita lihat dari sana langsung tersistem dengan sendirinya bisa menuju ke Microsoft Teams yang dibangun oleh UT ini ya. Jadi itu juga sudah dianggap sebagai sebuah sistem ya, sistem aplikasi ya, yang bisa menyelesaikan satu aktivitas, kemudian
berangkai ya, dari satu sistem dengan sistem yang lainnya, dan pada akhirnya tujuan utamanya adalah untuk meminimalisir ya penggunaan tenaga manusia gitu kan. Kalau kita masih manual, ini kan kalau Bapak dulu masih manual, kita katakanlah tutorial zaman dulu kan ini ya Pak, mungkin belum maksimal, ada UT sudah siap, sistem LMS sudah ada, tapi dulu tidak digunakan ya, karena baru-baru ini saja mungkin ketika apalagi masa pandemi itu, nah justru kita sudah matang ya dengan kondisi yang seperti ini, kita sudah ini yang diharapkan oleh kita, misalnya karena kita sistem online gitu kan, Cyber University kalau Ibu Direktur bilang itu Cyber University. Jadi kita universitas sudah menggunakan teknologi yang mapan gitu kan. Nah, jadi sistem itu kita gunakan gitu kan. Nah, kalau dulu kan masih manual, jadi kita kalau kayak gini berangkat ke gelombang, kemudian ngajar di kelas, kemudian kita buat presensinya tanda tangan gitu kan. Nanti terakhir Bapak buat ratsatnya tulis tangan, kemudian kumpul ke UT. Jadi memakan waktu, dan kemudian juga ya karena istilahnya karena masih manual, akhirnya ya kita kesulitan gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah pakai sistem aplikasi, ada LMS, ada Palembang Tutorial ATD atau UTACID-nya, nanti uploadnya kan di sana. Ya, baik ya, sudah tepat jam 3, kemudian di sini juga sudah asar. Bapak pikir itu ya, Aman Maulana, jawaban Bapak bahwa benar sistem aplikasi LMS dan lain itu, dan tutorial UTACID itu masuk dalam kelompok sistem teknologi informasi. Baik, itu saja mungkin ya dari Bapak. Kita sama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan screenshot ya, Aman Maulana, ini Siti Wardah, mungkin diaktifkan sekilas ya, sekilas kameranya, kemudian kirim di grup sebagai bukti kita ya. Ya, silakan. Ya, silakan ya. Di sana sudah asar belum? Wahyu Dimas. Ini kedengar ya? Iya Pak. Ya, suara azan kedengar ya? Iya. Ya. Baik ya. Silakan di screenshot sekali, kemudian kirim di grup. Dan itu saja ya dari Bapak. Mungkin kurang lebihnya Bapak minta maaf ya. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan ya. Silakan kalau ingin live ya. Tadi presensi sudah Bapak absen semua ya. Hanya satu yang tadi yang izin tadi ya. Ya, Bapak live ya. Ya.